Untuk latihan scene, kita akan membuat presentasi menggunakan teknik scene ya. Jadi semua konten yang ada kita simpan ke dalam scene. Misalnya kita membuat scene ya seperti ini ya, insert scene. Nah, berarti di sini ada dua, scene 1, scene 2. Bisa juga scene 1 ini kita isi dengan halaman utama misalnya ya. Kita klik saja di sini, halaman utama. Oke. Ya, kemudian untuk scene berikutnya ini scene 2. Nah, ini bisa kita isi misalnya dengan scene yang isinya misalnya konten gambar ya misalnya. Nah, jadi setiap scene nanti kita bisa menggunakan spesifik ya untuk keperluan konten gambar. Misalnya di skenario kan demikian ya. Nanti seterusnya bisa juga dengan scene 3 ya. Jadi ini ada 1, 2, 3 bisa ya. Ini kita isi dengan scene yang kontennya misalnya apa ini ya, kita double klik, isinya konten video misalnya ya. Nah, kita akan dengan demikian menemukan lebih leluasa ya dalam mendesain konten di timeline, karena kosong ya, ini kosong. Nah, yang ini juga kosong. Nah, untuk navigasinya seperti apa ya, ini mudah saja. Untuk navigasinya kita gunakan Windows komponen ya, komponen. Nah, kita buat dari button ya, ini buttonnya nanti kita buat dari sini aja, tidak usah membuat sendiri. Kita membuat buttonnya di simbol baru, isinya ini movie clip ya tipenya ya. Kita buat button. Nah, ini tombol 1 misalnya ya. Ini kita ketikkan misalnya gambar ya misalnya. Misalnya ini kita beri nama tombol gambar ya. Nama instansnya tombol gambar, ini labelnya ini. Kita buat satu lagi, karena kan tadi ada 2 ya, ada 2. Kita buat satu lagi. Nah, misalnya kita beri nama instance tombol video ya, tombol video. Misalnya labelnya video ya. Jadi nanti setiap scene kita tinggal ambil saja ininya. Nah, ini kita ambil. Nah, jadi ini navigasinya itu ada di movie clip ya. Untuk memfungsikan button nanti kita akan gunakan code snippet ya. Ini. Kemudian sebelum difungsikan kita periksa dulu bahwa nanti di sini ada konten ya. Nah, tentu kita akan beri stop dulu supaya tidak jalan dengan sendirinya ya. Ini kelompok ada di action script, action timeline navigation ya. Nah, ini tinggal double klik saja. Nah, ini perhatikan di layar ini sudah otomatis dibuat action ya, layar action, dan isinya yang kita double klik tadi ya.
Nah, fungsinya adalah untuk membuat movie clip atau movie scene-nya ini berhenti ya. Scene itu adalah movie clip besarnya atau movie clip utama. Nah, kemudian untuk memfungsikan tombol, kita membuat scriptnya di dalam tombolnya ini. Ya, kita seleksi, kemudian edit simbol. Nah, di sini kita membuat scriptnya. Perhatikan ini ada scene breadcrumb-nya ya. Ini ada simbol 1. Nah, simbol satunya sebetulnya ini adalah movie clipnya ya. Nah, ini movie clipnya belum kita beri nama. Ini boleh diberi nama sendiri manual, atau kalau nanti kita gunakan code snippet ya otomatis nanti oleh code snippetnya diberi nama dengan nomor urut ya biasanya ya, movie clip 1, 2 dan seterusnya. Oke, ini kita beri nama movie clip tombol ya, movie clip tombol atau MC tombol, gini aja ya, MC tom, yang mana movie clip ini kontennya adalah tombol-tombol ya misalnya. Baik, sekarang mari kita fungsikan. Klik movie-nya, movie clip-nya, kemudian edit simbol. Nah, sekarang kita ada di scene yang mana sebetulnya tadi adalah MC Tom ya, MC Tom ya simbolnya, nama instannya ini. Kalau ini kan nama simbolnya atau nama dalam library, tapi nama dalam action scriptnya nanti adalah MC Tom. Ya, ini klik, kemudian code snippet ya. Ini dari code snippet ini, kalau saya buatkan panelnya di posisi kiri atas. Kita buat scene ya, go to scene and play. Nanti play ini bisa dimodifikasi jadi stop dan sebagainya ya. Nah, ini saya hapus saja keterangannya. Nah, jadi tombol gambar akan menjalankan go to scene ya toh. Nah, ini movie clip di shoot go to and play scene berapa. Nah, ini scene, misalnya saya akan mau menuju yang tombol gambar tadi, scene berapa itu, scene 2 ya. Nah, oke, kemudian untuk yang singkat ya, jelas ya, kita punya berapa tombol nanti pakai penomoran begini ya. Ini go to scene 2 misalnya. Oke. Iya. Oke. Ya. Ini kalau kita klik nanti ke scene 2 ya. Nah, di scene 2 sekali lagi ini tidak ada stopnya, berarti nanti langsung play ke 3. Nah, jadi sifatnya itu scene itu akan langsung semacam lanjutan dari timeline ya. Maka itu kita harus beri stop di sini, di scene 2 ya, stop ya. Sama di scene 3 nanti kita agendakan juga seperti itu, kita beri stop ya. Kalau kita perhatikan tadi untuk MC Tom-nya tidak disebut di dalam script ya. Mari kita review simbol 1 yang kontennya adalah 2 tombol ini ya. Nah, ini jadi tombol gambar karena ada di satu kontainer ya. Kontainernya kan movie clip tadi ya.
jenisnya. Nah, maka itu tidak disebut. Kalau gambar atau tombol gambar ini kita memerintahkannya dari scene, maka ini akan disebutkan. Ya, seperti itu. Kita simak kembali ya. Nah ini tidak disebutkan karena satu kontainer ya, skripnya satu kontainer, maka tidak disebutkan. Kemudian untuk yang tombol video sama ya, kita tinggal double klik ini. Nah ini sama, atau sebenarnya copy paste juga boleh ya. Nah ini tombol video, saya mau ke scene. Nah ini kan selalu nanti diurutkan ya, 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah ini saya mau go to end scene 3 ya. Ini tidak usah ya. Nah begini 3. Nah, ini scene 3 sudah betul. 3 tombolnya tombol video. Oke. Nah ini kita tes ya. Tesnya di sini dulu aja ya. Tes. Nah ini halaman utama, kita menuju gambar. Nah ini sudah konten gambar. Nah ini ternyata ininya tidak dimuat di scene 2 ya. Nah oke, kita muat di scene yang kedua. Nah ini bisa kita edit copy aja. Ini edit copy kalau ingin lokasinya sama ya, misalnya. Terus scene 2 edit paste in place. Nah ini posisinya sama. Tapi nanti kalau pas paste saja ini paste, nah ini paste saja tidak ada ini, adanya paste in center berarti nanti di tengah. Nah nanti itu berubah ya ini apa namanya, lokasinya seakan-akan putus ya. Tapi ya ini opsional saja, boleh ya. Di scene 3 sama ya, edit paste in place. Nah ini di sini. Tapi nanti untuk editingnya cukup salah satu ya, karena yang diedit itu simbolnya. Boleh di sini edit simbol ya, atau boleh juga dari library. Nah ini dari library sini. Ini klik kanan edit simbol juga ada nih. Nah ini edit nih. Nah ini sama kan. Jadi tidak harus di scene utama ya, atau di halaman utama untuk ngedit ini. Yang penting karena ini simbolnya sama semua, dipakai di semua scene. Ya, berarti ini tadi menuju gambar, ini menuju video ya. Baik, mari kita tes ya. Kontrol tes. Nah, ini menuju gambar, ini menuju video. Nah, sudah bisa. Ini menuju gambar, ini menuju video. Ya, ini sudah berhasil. Ya, apa keuntungan kita menggunakan metode scene? Kalau tadi saya tunjukkan di movie clip utama, ada movie clip ini namanya MC Tom ya. Nah, keuntungannya dibandingkan dengan teknik yang timeline ya. Kalau timeline itu skripnya ada di satu, terorganisir satu di layar satu ya, layar action, dan semuanya itu dikontrol dari satu skrip tersebut. Nah sedangkan kalau yang ini metode scene, ini skripnya terpisah, ada di dalam tombolnya ya, edit simbol. Nah skripnya ada di dalam sini. Nah kadang nanti kita akan mencarinya itu ya lebih lama ya daripada yang menggunakan metode timeline. Tapi ini opsional saja bagi Anda ya. Nah ini misalnya kalau untuk memperlihatkan lagi kepada Anda bahwa ini kan di satu simbolnya melekat ya. Nah ini kalau dengan timeline ini saya cut ya, Ctrl X. Nah ini harus di sini ya, dengan memerintahkannya dari sini bisa ya. Ctrl V paste. Nah
tapi dengan menyebutkan kontainernya ya, karena ini ada MC-TOM, di dalamnya ada tombol gambar. Nah, sedangkan scriptnya itu di satu lapisan dengan scene ini, maka ini harus disebutkan MC-TOM ya, MC-TOM. Nah, ini script yang metode timeline atau frame ya, mode timeline frame. Jadi kita menyebutkan kontainernya, di dalam kontainer ini ada tombol gambar ya, karena scriptnya ada di sini. Nah, ini baru berfungsi ya, tes ya. Nah, ini gambar. Nah, tapi dengan teknik scene, script yang tersentralisasi tidak berfungsi, karena di scene 2 ini, di scene 2 yang isinya gambar ini kan scriptnya jadi tidak ada ya, jadi tidak ada. Ini berarti nah, gambar dan videonya tidak berfungsi, karena di sini scene 2, nah ini tidak ada scriptnya. Nah, ini kan hanya ada stop. Nah, itu keuntungannya kita bisa menggunakan ruang kosong yang bebas banyak ya di tiap scene. Ya, di tiap scene bisa menggunakan ruang yang banyak ya. Kalau timeline kan ke kanan terus, mungkin Anda akan teralihkan ya dengan scrolling ini terus ya ke frame-frame yang sedang dikerjakan. Sedangkan kalau ini kita bebas berganti di scene. Ya, mari dikembalikan lagi. Saya buat sampel untuk keuntungan yang lainnya ya. Ini kita ambil kembali, kita masukkan lagi ke simbolnya ya. Ini ada di sini scriptnya. Ini stop tidak perlu ya, karena kan memang tidak dijalankan ya, kecuali ada animasinya di tombolnya. Tapi ini nanti Anda buat modifikasi sendiri supaya menarik ya. Ini keuntungan lainnya nanti saya berikan. Saya kembalikan ke mode scene dulu ya, mode scene. Nah, seperti ini ya. Keuntungannya ini Anda bisa mengidentifikasi scene lebih mudah ya, tinggal Anda klik scene. Nah, ini bisa di rename ya. Ini misalnya utama ya. Sekali lagi ini window scene. Nah, nanti terbuka ini jendela atau panel untuk mengganti nama-namanya. Ini gambar misalnya. Yang ini konten untuk video misalnya. Ya, ini 1, 2, 3. Ini juga bisa diatur strukturnya ya. Gambar dulu, video dulu. Nah, di sini biasanya karena ini memang untuk pengerjaan film animasi ya biasanya. Oke, kita kembalikan dulu. Nah, seperti ini. Kemudian ya scriptnya kita edit ya, edit simbol. Nah, ini kita beri nama sesuai dengan nama scene-nya tadi. Scene apa ini? Scene gambar. Ya, ini scene apa ini? Ini scene video. Mungkin bisa menambah kemudahan Anda dalam mengelola ya. Ya, kontrol tes. Ya, masih sama ini ya. Ya, ini diganti nama scene-nya. Dengan demikian action-nya Anda bisa dengan lebih mudah ya. Baik, demikian. Silahkan diuji coba, dipraktekkan sendiri. Keuntungan menggunakan teknik scene dalam pembuatan presentasi adalah kita mempunyai kanvas kosong di masing-masing scene, bisa kita olah untuk menjadi presentasi yang menarik
dengan menambahkan animasi-animasi yang built-in ya. Sama seperti coding ini, animasi juga punya built-in ya. Kita tinggal bisa ambil. Ya, pada latihan kali ini yang saya mau buat adalah konten gambar ya. Ini kan kita punya 3 scene. Nah, kita buat yang konten gambar. Ya, konten gambar ini kita akan juga manfaatkan animasi yang ada di sini. Ya, ini yang satu saja ini. Saya impor dulu. Jangan lupa untuk selalu menempatkan konten itu di layar konten ya. Ya, kalau action ini untuk scriptnya saja. Kalau lebih rapi lagi ya ini layarnya dibuat beberapa ya, menjadi layar navigasi ya, layar konten. Kalau kontennya banyak juga nanti di beda-bedakan layarnya. Nah, ini kebetulan yang ini masuknya di layar action ya. Nah, ini berarti saya edit cut ya, kita masukkan di bawahnya sini, edit paste in paste saja ya, tidak apa-apa, supaya sama dengan scene yang sebelumnya ya. Kemudian untuk kontennya saya buat gambar saja ya, ini. Nah, ini gambarnya bisa kita beri animasi yang ini ya, bounce in ya. Misalnya kalau gambarnya nanti supaya bisa diklik ya, nanti kita buat contoh 2 ya, misalnya ya, ada 2 gambar gini aja sebagai contoh saja ini. Kemudian saya masukkan lagi 1 ya, yang ya, ini penguin. Ini gambarnya terdiri dari beberapa ya, saya pilih 1 aja ya. Ya, ini sambil ditekan shift ya, kalau tidak nanti stretching ya. Ya, ini seperti ini contoh saja ya. Kemudian akan kita animasikan ya, ini dengan bounce in. Nah, ini kita klik kanan dulu karena ada apply at current. Kalau apply at current nanti jadinya seperti ini ya. Ini juga ada warning bahwa gambarnya masih JPEG ya, berarti dianggapnya ini objek atau shape, harus berupa simbol ya. Nah, ini kalau at current tadi, nah justru gambarnya keluar karena kan di sini dikatakan in. Mengapa kok malah keluar scene ya? Karena tadi ternyata opsinya itu ada 2 ya. Nah, ini kita undo dulu. Kita pilih yang N ya nanti ya, kita pilih yang N. Yang ini klik kanan N. Ya, oke, ada informasi untuk convert jadi simbol. Oke, nah ini nanti. Nah, seperti ini. Nah, ini gambarnya masuk. Ini juga bisa kita edit ya. Ini kan seharusnya tidak terlalu terekspos di sini ya. Nah, ini kita misalnya keluar sini ya. Nah, ini gambarnya 1 disusul dengan gambar yang kedua ya. Gambar yang kedua ini juga sama. Misalnya tekanan N ya. Oke. Ya, sama. Nah, ini animasinya bisa kita atur. Untuk yang ini saya juga dari atas ini aja ya. Nah, sedangkan timingnya itu kira-kira jangan berbarengan ya, misalnya 20 frame kemudian ya. Ini begini masuk, ini masuk ya. Kemudian di sini supaya
gambar yang tadi terlihat, kita insert frame ya. Ya, ini di gambarnya selalu live ya, ada. Ini kita baru mau mempresentasikan gambar ya dengan animasi yang menarik. Sedangkan ini konten, ini juga harus live selama animasinya berjalan. Ini klik kanan saja, insert frame. Ya, ini. Ya, gambarnya masuk. Nah, nanti gambarnya kita fungsikan sebagai tombol juga. Ya, untuk kontennya, kalau kita klik satu ini, gambar akan membuka gambar ke layar penuh ya. Ya, idenya seperti itu. Nah, kita buat dulu kontennya, konten zoomnya ya. Ini misalnya full ya, full tulip nih misalnya ya, begini dan oke. Kemudian kita buat untuk berlatih saja ya, ini ya, kita buat bordernya ukuran 550 kali 400 sesuai dengan ukuran scene. Kemudian saya align ke pojok kiri atas. Nah, karena ini nanti akan dijadikan titik masuk ya dari full tulip ke scene. Ya, seperti ini. Ini 100 saja mungkin. Ya, seperti ini. Nah, ini nanti kita isikan gambar full screen ya, tulip yang full screen. Nah, yang ini ya, atau ini ya. Nah, ini tulip full screen. Saya perbesar saja ya, nanti kita percantik lagi dengan animasi ya, ini karena kontennya untuk bisa tampil dulu saja targetnya ya. Nah, jadi nanti akan zoom gitu sebesar ruang scene-nya itu ya, maksudnya begitu ya. Ya, berarti seperti ini ya. Oke lah, ini tidak masalah. Nah, jadi nanti kalau kita klik gambar yang sudah masuk ini, nanti akan berfungsi tombol untuk memperbesar ya. Baik, untuk zoom memperbesarnya animasi kita buat nanti saja. Ini kita fungsikan dulu. Nah, ini kita klik ini, kemudian kita buat scriptnya dari snippet ya. Ini kan banyak nih ya, nih. Nah, ini ada load dan unload, pakai yang ini aja. Klik to load image. Nah, sebenarnya tapi yang kita ingin itu klik to add instance, kan ini instan tadi yang gambar ini, yang full tulip ini ya. Ini kan full tulip instan. Oke. Berarti kita buat event handlernya dulu ya. Double klik ya. Ini karena nama instansinya belum ada, nanti dibuat ya. Kemudian perintahnya akan memuat instan dari library ya. Ya, ini klik. Nah, ini kita pakai ininya aja. Nah, ini kita pakai perintahnya ini untuk mengisi perintah ini ya, perintah klik mouse-nya tadi. Jadi ini kita cut, kita masukkan di perintahnya adalah di sini ya.
Kita ganti dengan ini. Dia akan memuat simbol yang ada di library dengan nama MyInstance kan. Nah, namanya harus library simbol. Nah, ini library simbol ya. Oke, enggak apa-apa, ini kita copy. Ya, kemudian yang full tulip ini kita beri nama sebagaimana yang diminta di script snippet tadi ya. Namanya adalah library symbol. Ya, bisa semau Anda, tetapi disesuaikan dengan yang tertulis di sini tadi ya, yang tertulis di sini. Baik, seperti ini. Ya, kemudian jangan lupa ini selalu kita stop ya waktu masuk ke dalam scene ini ya. Berarti ini kita pindah juga ini ya. Jangan di stop dulu, kalau di stop dulu nanti animasinya tidak jalan. Ya, ini kita masukkan setelah animasinya selesai. Ya, stopnya di atas ini aja. Ya, setelah stop maka animasinya berhenti, kemudian tulip ini akan menjadi tombol ya, akan menjadi tombol yang mana apabila diklik akan menambahkan add child ya, yang namanya ini library symbol ke dalam scene ya. Oke, kita tes dulu ya. Control test. Nah, ini kita ke gambar. Nah, ini animasinya masuk. Nah, ini sekarang menjadi tombol, kita klik. Nah, ya ini memperbesar. Nah, ini keluarnya belum ada, kita tambahkan nanti keluarnya. Untuk tombol exit dari gambar zoom, kita akan menggunakan key press event. Key press ini tombol keyboard yang akan ditekan, tombol keyboard mana saja ya. Kemudian kita masukkan remove instance ya. Nah, ini berarti yang akan kita remove adalah FL MyInstance saat tombol keyboard yang mana saja ditekan ya. Berarti mudah saja ini di ending sini ya, action. Ini karena sudah dipakai ya boleh dihapus ya. Ini karena keterangan dari snippet itu untuk memperjelas kita semakin mudah ya, apa yang mau dimasukkan sebagai triggernya, terus kemudian apa komennya. Nah, sedangkan yang ini adalah key press ya, key press, double klik. Nah, jadi saat key press mouse apa ya saja yang ditekan akan memerintahkan ini ya, karena ini belum ada ya, belum ada perintahnya ya, perintahnya, jadi hanya dibuat trace gitu ya. Ini saya akan perintahkan menghapus instan yang tadi sudah memuat dari library tadi ya. Nah, ini ya, yang ini tadi nama remove-nya yang bawahnya ya, kita tambahkan klik. This action requires object to be selected. Oke. Tapi ini nanti diganti ya, karena ini tidak bisa ditambahkan sebelum ada objek yang diselect. Ini berarti saya double klik. Nah, ini kita lihat ke atas, ini ada yang ditambahkan adalah MyInstance ya. Kemudian kita juga setelah keyboard ditekan apa saja, berarti kita menghapus MyInstance ini ya. Nah, ini jadi ini kan tinggal kita pastikan sama ya, yang di add dan yang dihapus tadi. Kemudian remove-nya ini
diperintahkan oleh keyboard ya. Nah, kemudian ini juga ada permasalahan, ini seharusnya variabel myInstant ini didefinisi atau dideklarasi di awal ya. Ini sebetulnya. Nah, ini dideklarasi dulu, kemudian setelah ada, kemudian dipanggil dengan mouse click ya, seperti ini. Kemudian setelah keyboardnya ditekan, FL myInstant-nya akan di remove ya, seperti itu ya. Ini perintah-perintahnya. Lalu kita hapus keterangan-keterangannya ya dari bantuan snippet. Nah, seperti ini ya, supaya lebih rapi ya. Nah, ini atau nanti juga kita bisa terapkan namanya itu format ya. Nanti ada format script ya, supaya tulisan sintaknya lebih rapi. Yang ini ya, ini ya, format code ya. Jadi seperti ini aja perintah-perintahnya. Itu merapikan secara vertikal ya, kita manual. Tapi kalau yang format itu merapikan secara horizontal ke kanan ya. Nah, ini seperti ini ya. Ini ya, ini stop setelah animasinya berakhir. Kemudian kita akan membuat variabel FL myInstance, mengambil simbol dari library ya, dari library. Kemudian ya, setelah itu akan ditampilkan oleh mouse click. Nah, kemudian akan di remove setelah tombol keyboard apa saja diklik ya. Kira-kira ini penjelasannya seperti itu. Oke, kita tes, kontrol tes, kemudian kita ke gambar, scene gambar ya. Nah, ini animasinya masuk. Kemudian kalau kita klik ini bukan tombol ya, ini movie clip juga bisa diklik. Nah, seperti ini. Untuk exitnya tekan tombol keyboard apa saja. Nah, ini sudah bisa kita klik. Oke ya, ini klik. Oke. Nah, ini untuk video belum ada, gambarnya belum ada. Seharusnya ini bisa masuk ke home ya tadi ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita mau tambahkan nanti fungsi animasinya supaya agak ngezoom ya tampilannya. Untuk animasinya ya ini mudah saja, kita tinggal masuk ke scene gambar. Yang ini kita edit, copy. Kemudian kita edit yang full tulip tadi ya. Ini bisa kita klik kanan edit. Nah, yang ini kita hapus supaya bisa animasi ya. Ini gambaran scene-nya sedemikian ukurannya ya, atau dimensinya. Kemudian kita edit paste. Nah, jadi nanti kita zoom-nya dari sini supaya lebih kelihatan menyatu ya dengan presentasinya. Karena ini sudah simbol ya, ini sudah simbol. Nah, ini sudah simbol, maka kita bisa animasikan ya. Kita animasikan misalnya 30 frame ya. Atau nanti ya boleh juga dari sini, boleh ambil ya. Saya animasikan manual aja ya. Ini saya tutup dulu. Nah, insert timeline keyframe. Nah, di sini nanti yang ini tidak diperlukan ya, yang ini. Yang ini karena alat bantu posisi aja. Saya edit cut layer ya, saya letakkan di bawah. Edit paste in place ya. Nah, ini. Yang ini nanti tidak diperlukan, saya kunci. Nah, yang saya animasikan yang
Ya, yang ini yang saya animasikan ya. Ini kok ada dua ya, saya delete dulu coba. Ya, ya ini. Ya, ini untuk memvisualisasikan posisinya. Ini konten animasinya saya buat membesar ya. Ini view saya buat snappingnya di off dulu supaya lebih fleksibel ya animasinya. Di sini saya akan buat perbesar ya. Ya, ini tidak apa kalau terjadi stressing, tidak masalah ya. 540 kali 380 ya, seperti ini. Kurang besar 390 ya. Nah, ini seperti ini. Nanti ini akan saya buat zoom ya. Untuk animasinya ini mudah saja karena tadi kita sudah membuatnya menjadi 3D ya, karena kita kan menggunakan motion preset ya, motion preset. Jadi kalau kita buat ya, idenya dari kecil ini ke zoom ke besar ya, ini ya, nah ini tidak bisa ya, biasanya tidak bisa. Ini karena kita tadi sudah ada 3D-nya, 3D twin yang kita pilih dari sini. Nah, ini kita uncheck dulu nih ya, kita uncheck dulu ya. Ini kita uncheck dulu, kemudian kita remove motion ini. Nah, ini sudah ya, tadi 3D-nya dihapus, kemudian motionnya dihapus. Nah, sekarang yang ini tidak berpengaruh kembali. Jadi kita sudah punya classic twin ya. Kalau tadi kan nggak ada. Nah, ini kita pakai classic twin. Nah, ini. Jadi kita dari posisi ini membesar ya. Ya. Ini juga membesarnya kurang ya, ini ya, kurang mulus nih ya. Ya, ini berarti kita tinggal atur manual aja ya. Di akhir sini kita set posisinya ya. Nah, dengan demikian kan ini sudah meng-create keyframe ya. Ini kita klik dan kita geser ke kanan. Nah, ini untuk meremove yang tadi ya, untuk meremove yang sebelumnya karena tidak mau tadi ya, perubahan dari motion yang otomatis menjadi classic twin. Nah, ini kalau mau lebih mulus ya, kita buat ukurannya tadi yang kita rencanakan tadi ya, 540 kali 390 ya. Nah, untuk posisinya ini boleh pakai keyboard saja boleh, atau pakai mouse digeser ya boleh ya, karena kita tidak punya skenario untuk yang exactnya ya. Nah, jadi seperti ini ya. Oke, berarti ini jangan lupa kita beri stop ya nanti ya di sini, karena kalau tidak stop nanti dia membesar-besar terus ini ya. Kita beri stop. Ini dari sini juga bisa ya, action yang nah ini gini, jadi stop ya. Ini atau saya persingkat begini aja ya, apa kodenya ya, seperti ini ya. Kemudian di frame 1 kita beri on edit ya. Setelah dia masuk, kalau on enter frame kan ini selama ada di frame ya, selama ada di frame kita ganti on edit, animasinya dijalankan sekali. Nah, eventnya edit, jadi saat dia dimuat atau ditambahkan maka dia akan ya
go to and play ke frame 2 aja ya, karena kan frame satunya untuk scriptnya, untuk posisi 1 ya. Iya. Oke, cuman seperti itu aja animasinya. Kita tes. Kemudian gambarnya dimuat. Ya, kemudian ini kita klik. Ya, sudah bagus ya. Nih. Untuk exitnya ya seperti ini. Atau nanti ya juga bisa dibuat animasi lagi ya, terserah Anda saja. Klik. Ya. Kita tes sekali lagi, kontrol tes. Jadi ini kan menyatu dengan ya adegan presentasinya ya. Kita klik, zoomnya dari gambarnya itu. Nah, oke, baik, demikian untuk modifikasi atau kreasi presentasi menggunakan Scene.